Akibat intensitas curah hujan yang tinggi selama sepekan, sejumlah titik di dalam kota Soe mengalami longsoran tanah. Di wilayah Kampung Sabu Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kamis 20 Maret 2025, terjadi patahan tanah dengan radius 150 meter sampai 1 km, berdiameter 4 sampai 5 meter dan kedalaman 10 meter. Patahan tanah tersebut kini mengancam puluhan rumah warga setempat. Sejumlah warga yang ditemui wartawan di lokasi kejadian mengaku, sebelumnya hanya terjadi keretakan kecil di sekitar lokasi. Namun karena limpasan air yang besar dari badan jalan, tanah akhirnya bergerak dan terjadi patahan. Pemicu lain adalah tidak ada saluran drainase sehingga limpasan air lebih banyak ke pemukiman warga yang posisinya lebih rendah dari badan jalan. Pernah sudah dari BPBD sama dari Dinas PU. Sempat sudah datang. Waktu itu waktu itu hanya retak sedikit saja ya termasuk rumah korbannya mama ini punya rumah kan tadi kita lihat retak. Jadi semakin tambah hari semakin lebar. Tapi sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjut dari itu kan. Makanya kan setiap hujan ini air dari atas sana dari pokoknya bagian rumah sakit belakang sini di bagian atas itu ada got-got arah ke sini tapi ke sini untuk keluar buang ke sana air bersih kan tidak got. Jadi semua air turun lurus ke sini. Meluapnya ke sini. Keluarnya ke sini. Jadi semacam di sini kan ada semacam kali-kali kecil ya turun ke rumah warga datang meresap di pecahan sini. Iya, dari Kamis Jumat sampai saat ini sudah 1 minggu toh. Sudah 1 minggu dia pun keadaan semakin berubah setiap hari. Mau hujan, sonde hujan, kayaknya dia pun keramik ini semakin bergeser, dia pun pecahan ini semakin lebar. Dengan ini juga dia pun pecahan di retak di tembok ini juga. Pokoknya semakin berubah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Yerri Nakamnanu yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya Jumat, 21 Maret 2025 menjelaskan dirinya dan tim BPBD sudah pantau langsung ke lokasi kejadian. Kini sedang dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan darurat, guna meminimalisir meluasnya patahan tanah. Sementara ini kita masih berada dalam masa cuaca ekstrim sebagaimana yang disiarkan oleh BMKG lewat siaran pers bahwa sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Maret berpotensi terjadi cuaca ekstrim di NTT dan juga tentunya terdampak untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kondisi sekarang ini curah hujan cukup tinggi yang tentunya berdampak pada bencana hidrometeorologi basah dalam bentuk bencana longsor dan banjir. Nah, kondisi ini berdampak pada Kabupaten Timur Tengah Selatan dan mengakibatkan bencana di beberapa titik. Sampai dengan saat ini sudah tercatat 20 titik yang mengalami bencana di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ada longsor, ada banjir yang merusak pemukiman masyarakat, lahan pertanian dan juga sarana jalan. Nah, untuk kondisi ini sesuai dengan petunjuk Pak Bupati untuk kita melakukan peninjauan langsung ke lapangan bila mana terjadi bencana yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan kondisi bencana kemarin, khususnya di Kecamatan Kota itu terjadi patahan tanah yang menyebabkan terjadi pergeseran tanah yang berpotensi mengancam pemukiman masyarakat. Titik awalnya itu ada di Kelurahan Soe, di Kelurahan Soe, di mana itu terjadi retakan tanah yang panjangnya kurang lebih 50 meter. Awalnya dia berupa retakan tanah, tapi seiring waktu berjalan dengan intensitas hujan yang tinggi, retakan-retakan itu ketika hujan turun dan air banyak mengalir menuju ke retakan-retakan tanah tersebut, akhirnya membuat retakan itu menjadi celah, sehingga sampai saat ini celah sepanjang kurang lebih 50 meter itu dengan kedalaman kurang lebih 10 meter dan juga lebarnya itu mencapai 4-5 meter, dan itu berada tepat di belakang rumah masyarakat dan juga ada satu buah sekolah di situ SMA PGRI Soe.
Kemarin kami ketika hujan lebat dengan intensitas yang cukup tinggi, ada laporan dari masyarakat, kami datang langsung ke sana dan kami menemukan memang terjadi patahan dan pelebaran celah di lokasi tersebut. Nah, dari kondisi tersebut yang menjadi permasalahan setelah kami melakukan pengamatan di lapangan, salah satu hal yang merupakan salah satu pemicu terjadinya patahan tersebut karena pembuangan air dari arah atas atau dari arah rumah sakit umum itu yang mengarah ke bawah itu langsung menuju ke titik longsor. Sebelumnya ada saluran air di situ, namun saat ini sudah tidak ada lagi saluran air sehingga tidak bisa mengarahkan air menuju ke kali-kali kecil atau tempat aliran air atau sungai-sungai kecil yang ada di lokasi tersebut. Justru ketika curah hujan tinggi, debit air banyak, air langsung menuju ke lokasi dan itu memperparah kondisi yang ada. Pol Cilerek, KLTV News mewartakan.